Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Suryanita Wulandari, NIM 18021004. Saya dari kelas 6B Administrasi Pengelola Barang dan Jasa. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan dosen pengampu adalah Bu Risma Dewi SOS MSP. Sebelum kita membahas tentang manajemen logistik, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa. Teman-teman tahukah apa yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa? Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017, pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga satuan pekerja perangkat daerah atau institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan pengadaan barang dan jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah agar menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, serta pengadaan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen logistik. Apa itu manajemen logistik? Manajemen logistik adalah salah satu komponen penting dalam supply chain management atau manajemen rantai pasokan yang digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui perencanaan, pengendalian, keefisienan, dan keefektifan aliran, penyimpanan barang, pelayanan jasa, dan informasi yang terkait dari titik awal sampai titik tujuan. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa apa saja yang dibutuhkan, seberapa banyak, dan seberapa lama, semua itu harus direncanakan sampai diimplementasikan, serta harus ada kontrol yang ketat supaya sesuai dan tepat sasaran. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian apa sih logistik itu? Logistik adalah serangkaian kegiatan proses manajemen yang meliputi perencanaan, implementasi, hingga pengawasan terhadap suatu proses pemindahan barang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi manajemen logistik. Nah, dalam proses penerapan manajemen logistik mempunyai berbagai fungsi penting yang akan selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ada 7 fungsi-fungsi manajemen logistik. Yang ketiga, ada fungsi pengadaan. Manajemen logistik pada dasarnya memang lebih fokus pada pengadaan barang dan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Saat ada ketidaksesuaian anggaran dan menjadi sulit dalam mengubah perencanaan, maka pihak manajemen logistik harus melakukan improvisasi dalam melakukan kegiatan logistik dengan budget yang terbatas. Yang ketiga, ada penyimpanan dan penyaluran. Fungsi manajemen logistik dalam penyimpanan dan penyaluran adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada suatu tempat yang memang sudah seharusnya. Nanti barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Selanjutnya, ada fungsi pemeliharaan. Dalam hal ini, manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya, tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Kemudian, ada penghapusan. Dalam proses aktivitas manajemen logistik juga dapat aktivitas penghapusan. Fungsi penghapusan dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaikinya atau menggantinya dengan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Manajemen logistik juga berfungsi sebagai pengendalian.
yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan, bahwa tujuannya untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang memang diharapkan. Yang pertama adalah perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan, skala prioritas, hingga ketersediaan produk. Aktivitas perencanaan ini harus selalu memperhatikan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, faktor ketersediaan, hingga kemudahan dalam mengakses suatu barang. Yang kedua, ada penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Apabila biaya anggaran logistik tersebut tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Selanjutnya adalah tujuan manajemen logistik. Kali ini kita akan membahas tujuan manajemen logistik. Terdapat dua tujuan dalam manajemen logistik. Yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi agar lebih bisa efektif dan efisien. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuannya adalah agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Kemudian, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Kemudian, berguna untuk mendukung dan menjaga efisiensi serta efektivitas dalam mencapai tujuan utama perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, ada manfaat dari manajemen logistik. Dengan menerapkan manajemen logistik yang baik, maka akan banyak manfaat yang akan dirasakan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, hadirnya manajemen logistik yang baik akan mampu ketersediaan barang sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, aktivitas logistik pasti akan memerlukan alat transportasi, sehingga pihak perusahaan atau organisasi yang sudah menerapkan manajemen logistik yang baik akan mampu memastikan adanya transportasi untuk proses penyaluran barang. Selanjutnya, terdapat berbagai fasilitas logistik yang diperlukan agar seluruh aktivitas logistik bisa dilakukan dengan lancar. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka pihak perusahaan atau organisasi akan mengetahui fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mendukung aktivitasnya. Kemudian, setiap proses penyediaan barang pasti akan ada saja masalah yang akan terjadi. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka setiap permasalahan tersebut bisa diatasi dan juga diantisipasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, yang terakhir adalah biasanya setiap konsumen ada saja yang melakukan tracking pada pengiriman barang yang dipesannya. Dengan hadirnya manajemen logistik yang baik, maka penyampaian informasi tentang distribusi suatu barang akan bisa dilakukan secara lebih rapi. Nah, apabila suatu perusahaan atau organisasi hadir jika ada pelayanan yang terbaik yang diberikan, baik itu dalam hal penyampaian informasi, ketepatan waktu, serta pelayanan yang baik, hal tersebut akan berujung pada timbulnya loyalitas konsumen. Nah, dapat kita lihat dari aliran logistik. Yang pertama adalah dari supplier atau pemasok, dari berbagai sumber, lalu diantarkan oleh kurir dengan berbagai transportasi. Kemudian ada pabrik yang mengolah barang atau bahan yang diperlukan, lalu diantar lagi oleh kurir kepada distributor, lalu kemudian
diantar oleh kurir dengan berbagai transportasi kepada pelanggan-pelanggannya. Oleh karena itu, manajemen logistik sangat penting, yaitu mampu menyediakan barang logistik, mulai dari perencanaan, bagaimana diimplementasikan, dan serta pengendaliannya. Baiklah, sudah selesai pembahasan kita tentang manajemen logistik. Terima kasih sudah menonton.